3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 857627062. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang percobaan kepekaan indera pendengaran pada manusia. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama ada sendok, mangkok, sapu tangan, kapas. Ya, yang pertama tutuplah mata. Lah kita harus perkenalan. Iya, Pak. Perkenalan. Ya, ngapin krepe. Ya, Yang pertama tutuplah matamu dengan sapu tangan. Dan mau diliputin ya. Wis stres. Wis terus Terus meterin gini. Iya. wis nyewa. Yang kedua teman yang lain masing-masing temannya memegang sendok dan mangkok. Tentukan jarak antara temanmu yang ditutup matanya dengan Anda yang memegang sendok dan mangkok. Misalnya pertama 1 meter. Yang pertama 1 meter. Ya, Kok urung-urung. Setelah siap ya, Anda yang ditutup matanya memberi aba-aba untuk memegang sendok dan meletakkan sendok pada mangkok secara bergantian. ya urung kayak Nggak ditutup apa? dengan urung kereta apa itu? Burung. Urung berarti dingin pertama dingin. Iya kui 1 meter tutup berkui tutup. Mau. Ya wis. Ini wis meter. Ya 1, 2, 3. Nah, ditutup. Nah, telinga kiri ditutup. Kiri. Terus Yang matok ya namanya ya. 1, 2, 3. Yes. Telinga kanan ditutup. kirinya terlepas apa ora? Ya dilepas. Terus siap. Satu, dua. Selanjutnya berarti 3 meter. Bunyikan telinga kiri ditutup. Bunyikan telinga kanan ditutup. Ya. Selanjutnya 6 meter. Bunyikan Aja. ya, telinga kiri ditutup. Telinga kanan ditutup. Apa kedek? Terus 9 meter. Telinga dibidikan. Telinga kiri ditutup. Telinga kanan ditutup. Apa sih? Terakhir 12 meter. Segini. Oh, berikut. Oh, Bakso kecil 5.000, apa mriki? besar isi daging, Terus kiri kanan. telur, mercon, Wis. 10.000. Wis. Oh, bakso kecil 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 857627062. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu percobaan struktur dan fungsi telinga. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama
gambar struktur pendengaran, lembar pengamatan, dan alat-alat tulis. Telinga merupakan organ penting yang berfungsi untuk mendengar sekaligus membantu menjaga keseimbangan tubuh. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pertama, kita mulai dari telinga bagian luar. Bagian ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Setelah itu, suara akan masuk ke saluran telinga menuju gendang telinga. Selanjutnya adalah telinga tengah. Telinga bagian tengah. Pada bagian ini terdapat gendang telinga dan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketika gelombang suara mengenai gendang telinga, gendang akan bergetar. Getaran tersebut kemudian diteruskan dan diperkuat oleh ketiga tulang pendengaran tadi. Di telinga tengah juga terdapat saluran eustachius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan tekanan udara di luar tubuh. Karena itulah, saat kita berada di tempat tinggi atau naik pesawat, telinga terkadang terasa berdengung. Kemudian bagian terakhir yaitu telinga bagian dalam. Di sini terdapat rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Koklea berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls saraf yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Setelah impuls sampai ke otak, barulah kita dapat mengenali suara. Selain untuk mendengar, telinga dalam juga berperan menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh 3 saluran setengah lingkaran yang peka terhadap perubahan posisi dan gerakan kepala. Oleh sebab itu, jika bagian ini terganggu, seseorang bisa merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Jadi, proses mendengar mulai dari suara yang ditangkap daun telinga, diteruskan ke gendang telinga, diperkuat oleh tulang pendengaran, lalu diubah menjadi impuls saraf oleh koklea, sebelum akhirnya diterjemahkan oleh otak menjadi suara yang kita dengar. Kesimpulannya, setiap bagian telinga memiliki fungsi yang sangat penting dan saling bekerja sama agar kita dapat mendengar dengan baik serta menjaga keseimbangan tubuh. Karena itu, kesehatan telinga perlu kita jaga, misalnya dengan tidak mendengarkan suara terlalu keras dan menjaga kebersihan telinga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dusaputra dengan NIM 857627062. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang mekanisme transmisi pendengaran atau proses perjalanan bunyi hingga dapat didengar oleh manusia. Alat yang bahannya akan digunakan yaitu ada gambar transmisi pendengaran, lembar pengamatan, dan alat tulis. Telinga merupakan organ penting yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan meneruskannya ke otak. Dalam proses mendengar, terdapat beberapa bagian telinga yang bekerja secara berurutan, mulai dari gendang pendengaran, tulang-tulang pendengaran, tingkap oval, koklea, hingga cairan limfa dan saraf pendengaran. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Suaranya lagi nggak lihat segini. Proses mendengar dimulai ketika gelombang suara masuk ke saluran telinga dan mengenai gendang pendengaran. Gendang pendengaran kemudian bergetar sesuai dengan besar kecilnya suara yang diterima. Semakin kuat bunyinya, maka getaran yang dihasilkan juga akan semakin besar. Lalu berikutnya, getaran tersebut diteruskan ke tulang-tulang pendengaran.
ke tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk meneruskan sekaligus memperkuat getaran suara menuju bagian telinga dalam. Dari tulang sanggurdi, getaran diteruskan ke tingkap oval. Tingkap oval merupakan pintu masuk menuju koklea atau rumah siput. Ketika tingkap oval bergetar, cairan yang terdapat di dalam koklea ikut bergetar juga. Di dalam koklea terdapat cairan limfa dan ujung-ujung saraf sensoris pendengaran. Gerakan cairan limfa akan merangsang sel-sel saraf pendengaran sehingga getaran suara diubah menjadi impuls saraf. Impuls ini kemudian dikirim melalui saraf pendengaran menuju otak. Setelah impuls saraf diterima dan diolah oleh otak, barulah kita dapat mengenali dan mendengar bunyi dengan jelas. Jadi, proses mendengar tidak hanya terjadi di telinga saja, tetapi juga melibatkan kerja saraf dan otak. Selain itu, terdapat saluran eutaxius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan tekanan udara di luar tubuh. Bagian ini penting agar gendang telinga dapat bekerja dengan baik. Nah, berdasarkan hasil tadi dapat disimpulkan bahwa proses mendengar terjadi melalui beberapa tahapan yang saling berurutan. Bunyi ditangkap oleh telinga, kemudian getarannya diteruskan melalui gendang pendengaran, tulang pendengaran ditangkap, tulang pendengaran, tingkap oval dan koklea hingga akhirnya diubah menjadi impuls saraf dan diterjemahkan oleh otak menjadi suara yang dapat kita dengar. Oleh karena itu, kesehatan telinga perlu kita jaga agar fungsi pendengaran tetap baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.